pertama kita, media sebagai yang pertama sebagai media edukasi. Yang kedua adalah entertain, menghibur kita semua. Jadi media itu bukan bikin kita mengkerut terus kulit mengkerut dan berpikir yang aneh-aneh, tapi membuat kita tetap segar, sehat, tambah maju, tambah prospektif. Jadi media sebagai menghibur, bukan menghibur. Beda ya, bagi ini Pak Marcel yang tahu betul ini kosakata yang penghibur dan menghibur. Jadi media itu menghibur. Halo, salam jumpa lagi, saudara. Di samping disoroti dengan berita-berita yang berikut ini adalah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional ke-78 tahun 2024. Serikat Media Siber Indonesia atau SMSI perwakilan Nusa Tenggara Timur melaksanakan acara gelar wicara. Skripsi yang tahun ini dia menulis tentang pendapat saya tentang apa sih toleransi. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Universitas Muhammadiyah PAN atau UMK pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 dengan tema peningkatan kompetensi wartawan dan penguatan pers sebagai pilar demokrasi. Juga perwakilan dari antara untuk berbicara maju dan menandatangani deklarasi pemilu damai. Juga kepada 5 orang rekan mahasiswa yang tadi telah ditunjuk untuk juga ikut menandatangani deklarasi pemilu damai. Dan perwakilan dari 5 orang wartawan dari Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan deklarasi pemilu damai. Kami minta kesediaan dari Bapak Joyri Higa untuk juga ikut menandatangani. Warga tersebut menjerit kesakitan karena menderita akibat air limbah tersebut. Awak media bekerja di lapangan berhadapan dengan narasumber. Lalu datang seorang wartawan dan mendatangi pengusaha tersebut. Mendatangi warga tersebut dan bertanya, apa sebab dia menjerit? Kenapa Bapak? Saya wartawan. Kenapa Bapak? Dalam sambutannya Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang. Lalu kenapa Bapak? Kenapa berteriak begitu? Strategis sebagai pilar terdepan dalam demokrasi. Saya tulis di berita Bapak ya. Saya bisa izin. Oke. Edukasi dan juga entertain. Setelah wartawan mendapatkan informasi dari warga tersebut, kemudian dia mendatangi pengusaha yang diduga memiliki perusahaan di mana asal muasal limbah tersebut dan bertanya, halo Bapak, selamat siang. Saya itu sudah seluruh saya mau konfirmasi. Kegiatan ini berlangsung. Ini di tempat ini ada warga yang mengeluh karena mengalami kulit mereka itu gatal, kemudian Ketua SMSI NTT. Saya mau tanya ini Bapak, katanya saat itu ada limbah yang kena ke mereka punya lokasi air minum. Bapak bisa berikan saya jawaban supaya saya bisa bikin berita. Oh tidak betul juga Adi, kita bertemu saja Adi. Nanti saya jelaskan. Bisa Bapak, saya mau tanya ini. Kira-kira Bapak dan toleransi ya, dalam Bapak mau depan. Oh itu tidak betul Adi, tidak betul. Tidak betul. Memangnya kamu siapa? Hah? Saya wartawan Bapak. Saya itu bukan tugas kamu. Kamu diam saja sudah. Iya, saya mau sudah. Kemudian pengusaha itu menghubungi. Tolong, saya mendapatkan masalah dari wartawan. Mengatasi permasalahan. Tolong datang sekarang selesaikan wartawan itu. Pemilu 2024 kata Beni Jahang menjadi momentum bagi peran jurnalis dalam kamu siapa ini? Saya wartawan. Saya sebenarnya
sangat penting dalam akurat dan berimbang bagi masyarakat Demikian. secara luas. Baik Bapak Ibu sekalian, dulu orang tidak tahu Presiden Boging itu siapa begitu. Begitu saya hadir di persidangan itu dan diberitakan oleh pers itu, ternyata saya begitu terkenal dan orang tahu bahwa oh Presiden Boging itu yang ahli bahasa. Jadi terima kasih pers. Di mata saya pers itu sangat penting karena dengan pers saya pribadi bisa mengetahui berita-berita apa saja, kabar-kabar apa saja, baik itu yang lagi viral sekarang maupun tidak, begitu. Hampir berapa ya Pak? 100 lebih. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, saya sebelum bertugas di NTT, saya sebelumnya di Papua Pak. Saya sudah menjadi wartawan dari tahun 1987 di media cetak. Kemudian saya berlanjut ke media elektronik. Saya bertugas dari tahun 1993 sudah sebagai reporter. Jadi kurang lebih saya 30 tahun sudah reporter dan bagian dari melaksanakan kegiatan-kegiatan jurnalis. Saya pengalaman di Papua itu daerah yang lebih sulit ya untuk petugas atau jurnalisme di sana, sehingga prinsip saya itu kita menerapkan jurnalisme damai. Ya, sampai sekarang ini masih terus didengung-dengungkan ya. Karena kalau kita tidak menggunakan itu ya bahaya juga ya, wartawan. Jangankan wartawan, TNI Polri di sana juga bertugas terancam Pak. Dan saya sebagai jurnalis di sana sudah sekitar 30 tahun ya, kami termasuk orang-orang terdepan dalam menjaga NKRI di sini. Karena ya media TVRI kan ya RI-nya masih Republik Indonesia seperti itu. Jadi pengalaman sangat banyak, mungkin kalau saya cerita hari ini mungkin nggak cukup waktunya, sangat panjang. Itu yang mungkin pengantar pertama. Jadi hari ini saya sangat bersyukur ya diberikan kesempatan untuk memberikan kesempatan tentang Hari Pers Nasional. Jadi saya sudah merasakan 30 tahun ini mengikuti kegiatan pers ya, di Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil. Tadi diawali oleh satu fragmen yang luar biasa. Memang itulah tantangan wartawan. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Bagaimana kita ketika terkepung di tengah perang suku, terkepung di tengah persaingan yang ketat antara TNI Polri di sana dengan masyarakat. Dan ini pengalaman-pengalaman yang menarik. Yang mungkin tidak hanya terjadi di Papua, tapi termasuk di sini. Ya. Bagaimana wartawan tertindas ya untuk menyampaikan sesuatu yang positif sebetulnya. Cuma memang kalau kita lihat dengan perkembangan sekarang, kalau media online ini kan ya kadang-kadang juga tidak bisa kita percaya 100% juga. Sehingga saya berharap SMS ini bisa mengawasi juga, tidak hanya teman-teman tidak hanya menyampaikan informasi, tapi ini jadi kompetitor kami juga. Sekarang TVRI tidak hanya bermain di media mainstream yang sampaikan atau konvensional, tapi kami juga sekarang bermain di media sosial. Ya, ada teman-teman kami yang sering menulis di media online juga. Ya, itu biasa di portal Pak. Di portal itu kami diawasi dari pusat. Jadi saya tidak mengawasi di sini. Jadi wartawan yang online di sini diawasi oleh teman-teman di redaksi TVRI Nasional. Jadi itu kondisi yang terjadi dalam perkembangan, karena memang TVRI harus menyesuaikan dengan kondisi. Kami mungkin kita bisa menjelaskan sedikit, TVRI dan RRI itu adalah lembaga penyiaran publik. Lembaga penyiaran publik hanya dua, TVRI dan RRI. Kemudian ada media televisi swasta, kemudian televisi komunitas, dan teman-teman media cetak. Jadi kami berupaya memposisikan diri dalam rangka juga mengikuti perkembangan teknologi. Sekarang kalau dulu kita masih analog, sekarang semua sudah serba digitalisasi. Saya waktu masuk di sini saya berusaha untuk semua, karena kita sudah berubah. Bulan November kemarin 2023 tidak ada lagi analog, semua sudah beralih ke digitalisasi.
Jadi beberapa pemancar kami sudah rubah. Sekarang untuk NTT kami sudah punya 14 pemancar digital di seluruh NTT yang bisa hanya ditangkap dengan antena. Kemudian ini saya lagi berusaha sekarang menambah 5 lagi, nanti menjadi 19. Dan nanti tahun 2025 tinggal 2. Jadi 21 kabupaten kota sudah bisa menikmati siaran digital. Itu termasuk perubahan juga dalam stasiun penyiaran. Stasiun penyiaran kami kemarin waktu saya masuk belum ada studio. Yang kita gunakan ya lobi-lobi yang dipakai dirancang sedemikian rupa dibuat studio, tapi nggak standar. Nah sekarang ini kami sudah punya 3 studio yang representatif, yang betul-betul studio. Jadi ada studio untuk news studio dan juga ada news program sama ada podcast. Jadi ya silakan nanti teman-teman termasuk mahasiswa kalau ingin berkunjung ke sana silakan dimanfaatkan. Ya, saya berusaha tahun ini sudah diresmikan dan saya juga berharap dengan peralatan yang baru yang teknologinya luar biasa. Peralatannya belum ada Pak, tapi kami sudah siap hidup bangunannya. Dan kami lagi ke melalui dana loan bantuan luar negeri di Perancis, kami akan mendapat peralatan yang terbaru yang mungkin tidak ada secara nasional. Ini baru pertama mungkin di TVRI nanti itu dari Perancis dan mungkin nanti proyeknya itu dari sana karena kita lelang di internasional seperti itu. Nah sekarang tinggal menunggu sumber daya manusianya. Kami kekurangan sumber daya orang. TVRI sekarang sudah mulai banyak pensiun Pak. Jadi saya berharap mungkin dari Universitas Muhammadiyah yang mungkin sering ya teman-teman dari sini melakukan PKL di TVRI, mungkin terbuka peluang kesempatan melalui Kominfo karena kami di bawah Kominfo Pak, Kementerian Kominfo bisa mendaftar sebagai PNS atau sebagai P3K karena kami keterbatasan SDM, sangat kurang SDM. Teknik itu yang harusnya untuk menghandle studio itu 14 orang belum turun lapangan. Ini kondisi yang terjadi, tapi saya berharap ini persoalan-persoalan akan teratasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya mohon dukungan dari semua, termasuk mungkin akademisi, ya, dari kampus-kampus mau kerjasama untuk bagaimana kita memanfaatkan media konvensional ini, walaupun sekarang sudah beralih ke media sosial. Kami menamakan bukan media sosial Pak, namanya media baru. Ini sudah berkembang ke seluruh stasiun di seluruh Indonesia. Jadi saya berharap, sekali lagi saya berterima kasih kepada SMSI memberikan kesempatan bagi kami juga sekaligus mensosialisasikan tentang TVRI NTT hari ini lewat menyambut Hari Pers Nasional. Saya hanya berharap melalui Hari Pers Nasional nanti tanggal 9 ya Pak, yang ke-78 semoga terjadi transformasi bagi teman-teman wartawan media cetak maupun elektronik khususnya di Nusa Tenggara Timur ini. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kita tidak terkepung dengan persoalan-persoalan yang kecil, tapi kita juga harus membesar ke depan ya. Terutama teman-teman wartawan saya mensupport pada kita tetap menjaga etika jurnalistik ya. Menjaga memberikan informasi yang menyejukkan, apalagi kita ini daerah toleran ya, termasuk provinsi toleran di Indonesia. Mari kita juga memberikan pencerahan bagi masyarakat, termasuk ya menjaga situasi damai menjelang pelaksanaan pemilu tanggal 14 nanti dan pilkada nanti di bulan November. Demikian dari saya, mohon maaf kalau terlalu panjang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kepala NTT yang sudah menyampaikan satu poin. Kritik-kritik itu sesuatu yang menjadi vitamin buat insan pers untuk terus berkembang lebih maju. Dan tentu saja sesuai dengan temanya bahwa PWI selalu mengajak wartawan untuk melakukan uji kompetensi wartawan. Jadi Dewan Pers itu sudah punya uji kompetensi wartawan dan di NTT sudah sering dilakukan setiap tahun ada. Kami terakhir melaksanakan uji kompetensi wartawan itu pada akhir tahun lalu bulan September, dan saya lihat teman-teman semua, hampir semua yang ada di sini sudah ikut uji kompetensi wartawan, walaupun
dengan level yang berbeda. Jadi di uji kompetensi wartawan itu ada tingkat muda, madya, dan utama. Begitu. Nah, disinilah kita terus mengevaluasi diri untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai wartawan, sehingga tentu produk jurnalistik yang dihasilkan akan menjadi satu produk yang bermanfaat buat seluruh yang membaca, menonton, ataupun mendengar.